Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kenikmatan besar iman dan Islam untuk kita pada pagi hari ini, dengan dibuatkan kita bisa tetap di masjid ini. Karena kalau tidak ada iman, tidak akan mungkin ada di masjid. Juga kita haturkan salam hormat kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita bagaimana cara bersikap yang baik, cara berbudi pekerti yang baik, dan cara bertutur kata yang baik, sehingga kita menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sempurna, karena adab kita, akhlak kita, dan perilaku kita. Dan itu tidak ada lain kecuali atas ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin terakhir kita baru sampai pembahasan pada ayat-ayat, atau kita mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar terhubung dengan Al-Quran, ya. Karena yang akan kita lakukan adalah interaksi dengan Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Quran, berdialog dengan Quran, berbicara dengan Quran, berakrab-akrab dengan Quran. Maka sebagaimana ketika kita akan berbicara dengan Pak Presiden, sebagaimana ketika kita akan berakrab-akrab dengan seseorang, apalagi orang itu orang yang paling mulia menurut kita, otomatis maka kita akan ada persiapan. Betul ya? Otomatis kita akan mengadakan persiapan. Apalagi ini bukan sembarang sosok mulia, tetapi tentu saja ini adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pasti butuh yang namanya persiapan. Maka persiapan apa saja yang bisa kita lakukan agar kita terhubung dengan Quran? Kita berbicara bukan masalah adab, ya. Bagaimana beradab dengan Quran. Kita bukan hanya berbicara tentang bagaimana cara berpakaian yang baik, apakah juga ketika membaca Quran itu menghadap kiblat atau bagaimana. Tidak hanya terfokus hanya itu. Bukan itu yang sedang kita concernkan, tetapi yang sedang kita fokuskan adalah bagaimana agar kita ini dengan Quran betul-betul terasa keaktifan interaksi kita. Nah, karena Quran ini bukan makhluk, maka kalau makhluk kan untuk supaya ada kedekatan itu, ada keakraban itu, maka yang pasti akan lebih dipersiapkan adalah fisik.
pasti yang akan lebih dipersiapkan adalah fisik. Ketika akan berbicara dengan presiden, dan supaya Pak Presidennya, atau jangan presiden dulu lah, ketika kita akan menghadap ke istana pun begitu, kita akan bertemu dengan penjaga-penjaga berlapis. Kita akan ketemu dengan para penjaga berlapis, para pengawal, para ajudan. Nanti ketika bertemu dengan mereka-mereka itulah kita akan diperhatikan, ini orang ini layak apa tidak bertemu dengan presiden. Kok pakaiannya begini, kok bersikapnya begini. Nanti akan disusun terlebih dahulu, akan disusun, akan kalau diperiksa sudah jelas ya, diperiksa ini kira-kira ada yang dibawa apa tidak dan sebagainya gitu. Nah, kalau juga termasuk dikasih tahu caranya, nih kamu kalau mau ketemu dengan presiden begini caranya, pakai jas atau paling tidak pakai batik. Nah, paling tidak pakai batik. Kalau ketemu siapa? Presiden. Supaya apa? Nah, supaya apple to apple gitu, supaya klop ya, ketemu dengan orang yang paling dihormati di negeri ini. Lah begitu juga dengan Quran. Namun Al-Quran yang tentu fisik juga perlu dipersiapkan. Fisik itu diantaranya adalah badan kita tentu dalam keadaan bersih, suci, juga termasuk pakaian dan sebagainya. Namun yang paling penting adalah hati. Baik, maka Quran di antaranya di ayat yang kemarin kita sampaikan, surat Ar-Rahman, itu akan mengajari kita melalui tadabbur Quran. Surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2 itu akan mengajari kita bagaimana kita mempersiapkan hati kita. Kan orang sering bilang gini, yuk mari kita persiapkan hati, gitu ya. Mari kita persiapkan hati. Ya, bagaimana cara mempersiapkan hati? Nah, ini panduannya. Kalau mempersiapkan fisik kan kita sudah tahu ya. Mempersiapkan fisik itu artinya mandi dulu. Mempersiapkan fisik itu pakaiannya rapi. Mempersiapkan fisik itu artinya pakai wangi-wangian, itu fisik. Tapi kalau mempersiapkan hati, caranya gimana? Nah, kalau mempersiapkan hati, lihat panduannya. 1 surat Ar-Rahman ayat yang pertama dan yang kedua. Nanti yang persiapan yang kedua ada di surat Al-Anbiya ya. Kita mulai dulu ayat 1 dan 2 surat Ar-Rahman. Kita jelaskan kemarin bahwa kata Ar-Rahman Allamal Quran. Ar-Rahman di ayat pertama itu merupakan bentuk dari 3 huruf, Ro, Ha, Mim. Ro, Ha, Mim. Dan salah satu maknanya adalah maudhi'u takwin al-janin wa wi'a'uhu fil batn. Nah, itu salah satu maknanya. Salah satu maknanya adalah bahwa kata rohama itu rohim, yang biasa kita artikan rahim, dia itu adalah tempat dibentuknya janin. Nah, saya tanya kemarin, janin apa artinya? Halo? Janin apa artinya? Janin bahasa Arab kan? Janin apa artinya? Embrio. Janin artinya adalah embrio. Kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Yang itu ditampung di situ, ditampung di rahim. Yang terdapat di dalam perut. Baik, kita coba tadabbur ini. Nah, baru
kita telusuri. Jadi setelah kita tahu bahasa Arabnya dan kita tahu maknanya, maka kita cek atau kita kuliti satu persatu. Apa yang bisa kita ambil? Gini. Misalnya kita dikasih atau kita kedatangan paket. Ya, kita kedatangan paket ya. Isi paket itu adalah bongkahan emas. Bongkahan emas tapi belum berbentuk sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Bongkahan emas itu gimana cara memanfaatkannya? Ya percuma kalau dijual kan. Bukan percuma, jadi tidak begitu bermanfaat kalau dijual. Kalau langsung dijual. Ya, ada saudara, ada teman kita ngasih kita paket. Paketnya ya sebesar gini lah. Dan isinya adalah emas. Kira-kira ketika kita tahu dan ketika kita buka dan tahu bahwa isinya adalah emas, yang pertama kali ada dalam hati kita, yang pertama kali kita rasakan apa? Senang. Yang pertama kali kita rasakan adalah senang. Begitu. Nah, maka supaya kita ada rasa senang, ada rasa kagum, ada rasa takjub dengan Quran ini, maka kita harus buka dulu Qurannya. Dan kita cari tahu dulu sebenarnya, makna sebenarnya. Dan kita cari tahu dulu makna sebenarnya dari sebuah huruf, dari sebuah kata, dari sebuah kalimat, makna sebenarnya. Lalu kita kuliti sebagaimana emas. Emas kalau bisa dimanfaatkan gimana? Dia dikuliti satu persatu. Kalau syukur-syukur kalau kita bisa membuat kerajinan-kerajinan yang bahan dasarnya adalah emas. Kan banyak tuh kerajinan-kerajinan yang bahan dasarnya emas. Cincin, ya, anting atau apa begitu. Gitu Quran ini sebenarnya bongkahan-bongkahan emas yang begitu sangat amat banyak. Namun kebanyakan kita aktsaruhum la ya'lamun, gitu kata Al-Qur'an ya. Kebanyakan umat Islam itu nggak paham, nggak ngerti kalau ini tuh bongkahan emas. Ada salah satu dosen saya dari Libya bilang begini, antum kalau tahu makna sebenarnya dari Quran, kalau tahu di balik Al-Quran itu ada perkara-perkara dahsyat, maka antum akan merasakan bahwa seolah-olah di sini tuh, di dalam Quran itu isinya semuanya adalah emas. Isinya semuanya bisa dijadikan uang. Gini, beliau bilang begini, dibuka ya. Wah, ini uang semua nih, kayak gitu. Ini bisa uang semua, dibuka lagi, ini uang semua. Maksud uang semua itu, ini bisa dijadikan sebagai hal-hal yang bisa mendapatkan pundi-pundi dunia. Ya, bisa dijadikan sebagai sebab-sebab kita mendapatkan pundi-pundi dunia. Lewat Quran ini. Nah, makanya sebenarnya bagi orang Islam, kekayaan, yang namanya kekayaan itu sebuah keniscayaan. Orang Islam tuh pasti kaya, gak usah takut. Asal apa? Asal cara berislamnya yang benar dulu.
Asal cara berislamnya yang benar dulu. Kalau sudah benar maka pasti yang namanya muslimin itu kaya. Bukan kaya dalam artian yang kita pandang hari ini ya. Artinya orang Islam itu dia pasti akan mendapatkan dunia. Tidak kesulitan mendapatkan harta. Tidak kesulitan mendapatkan dunia. Ya kalau dilihat dari sejarah itu yang pasti akan mudah kita pahami. Lihat sejarah dong. Bagaimana ketika muslimin merata Islam gitu ya. Maka perhatikanlah betapa makmurnya Islam. Betapa makmurnya negeri-negeri Islam. Di zaman Abu Bakar. Utamanya di zaman Umar bin Khattab. Makmur muslimin tuh. Dari ujung timur sampai ujung barat yang dikuasai oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Makmur di zaman Umar bin Abdul Aziz, makmur di zaman Harun Ar-Rasyid. Makmur. Ketika apa? Umat Islamnya cara berislamnya benar. Ketika umat Islam cara berislamnya benar. Baik. Oke. Maka kalau kita ingin ya merasakan ketakjuban dengan Al-Quran, maka kita cari tahu dulu makna yang sebenarnya, buka dulu Al-Qurannya atau ayatnya atau istilahnya atau namanya atau satu kata dan satu istilah. Seperti di sini Ar-Rahman. Ar-Rahman itu makna sebenarnya tuh bukan pengasih. Makna sebenarnya bukan pengasih. Pengasih itu hanya diterjemahkan. Makna sebenarnya kita cari melalui bahasanya sendiri, yaitu bahasa Arab. Makna yang sebenarnya itu diantaranya adalah rahim. Ro, ha, mim, rahim. Kebayang sekarang? Ar-Rahman, makna yang sebenarnya itu adalah rahim. Rahim, tahu rahim? Rahim kita, rahim ibu-ibu kita, rahim para ummahat kita, rahim para wanita kita. Itu rahim. Di mana di situ manusia dibikin. Itu rahim. Rahim bahasa Indonesianya apa? Embrio atau kandungan. Tapi salah juga itu kandungannya. Bukan kurang tepat karena tidak sebanding dengan makna dengan arti daripada rahim. Nah, tapi ya sudahlah. Rahim sudah bahasa Indonesia kan ya. Ya. Apa misalnya? Gimana keadaan rahimmu? Nah gitu. Biasanya dengan menggunakan rahim. Kandungan, mengandung gitu. Baik. Rahim, perhatikan. Janin atau embrio yang ada di dalam rahim seorang ibu itu kan dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Si janin itu tidak bisa berbuat apa-apa kan? Mau makan gimana caranya? Mau minum gimana caranya? Mau buang air besar gimana caranya? Janin buang air besar gak? Ya, atau mau mengeluarkan kotoran hasil dari makanannya itu bagaimana? Sari-sari makanan atau makanan-makanan yang
dia sudah makan itu kalau kita kan manusia biasa, kalau kita yang sudah lahir, yang sudah dewasa, yang sudah sempurna, ketika makanan itu sudah diproduksi, ketika makanan itu sudah dimakan, dicerna dalam perut kan keluar kotorannya. Nah kalau bayi, kalau masih embrio, kalau masih janin gimana itu? Kalaupun harus ada kotoran yang keluar, kotorannya keluar lewat mana? Kalaupun tidak keluar, gimana caranya makanan atau sari-sari makanan yang dimakan oleh embrio itu? Nah itu kan yang mengatur sedemikian rupa itu kan Allah. Yang mengatur sedemikian rupa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi manusia ketika dia masih di alam rahim, ketika dia masih dalam kandungan, ketika dia masih dalam kandungan ibu, dalam kandungan perempuan itu dalam kondisi di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala macam fasilitas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala macam perlindungan, segala macam bentuk perlindungan. Allah dibikinlah sama Allah berbagai fasilitas di dalam perut atau kandungan seorang perempuan itu, berbagai fasilitas di mana ketika ada janin yang hidup di situ bisa terlindungi, bisa terawat, terjaga, terpelihara. Allah bikin fasilitas itu. Dan kalau dalam Al-Quran, bentuk fasilitas yang Allah bikin itu disebut dengan namanya qararim makin. Jadi istilah lain dari kata rahim dalam Al-Quran itu disebut dengan qararim makin dalam surat Al-Mu'minun, kalau tidak salah ayat 12-an. Fi qararim makin. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Nah gitu. Surat Al-Mu'minun. Qararim makin itu nama lain untuk rahim di mana janin berada. Itu bentuk fasilitasnya. Qararim makin itu apa? Qararim makin. Makin itu tempat, qaror itu kokoh. Jadi tempat yang kokoh gitu, tempat yang kuat. Tempat yang kuat. Tempat yang kuat, yang itu di mana dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk kasih sayang Allah. Dari kata rahim ini, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala meminjam nama dari kata Ar-Rahman? Ya, Ar-Rahman meminjam dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, bahwa yang itu artinya adalah kasih. Nah, kita mengartikan adalah kasih. Yang mana itu menjadi nama tempat manusia diciptakan, nama tempat manusia diciptakan yaitu alam rahim. Maka di situ menjadi satu pelajaran, teman-teman, bahwa dari alam rahim itu atau gini, dari kata rahim itu sebuah pelajaran berharga bagi kita bahwa manusia itu sudah dicurahkan kasih sayang Allah semenjak dia diciptakan. Semenjak dia diciptakan, Allah sudah mencurahkan kasih sayangnya. Dan Allah tidak peduli mau janin ini nanti besarnya menjadi soleh ataupun tidak soleh, mau janin ini nanti ketika besarnya itu bertauhid atau berbuat syirik. Kan tidak tahu kan semua manusia tidak ada yang tahu. Saat dia sudah dewasa, sudah menginjak usia dewasa, pada saatnya nanti manusia itu tidak ada yang tahu apakah dia akan menjadi anak yang soleh, apakah akan menjadi manusia yang bertauhid, ataukah akan menjadi manusia yang berbuat syirik, berbuat zalim. Allah tidak mau tahu. Allah tetap berikan kasih sayangnya. Lihat, Allah tetap berikan ar-Rahmannya, kasih sayangnya. Memangnya dulu ketika Fir'aun masih janin, ya, masih berada di dalam perut ibunya, itu cara perawatan Allah kepada Fir'aun sama apa beda dengan cara perawatan Allah kepada Nabi Musa? Kan ketika besarnya Nabi Musa dengan Fir'aun ini kan beda nanti, ya. Ketika besarnya Fir'aun akan menjadi orang yang akan menjadi orang yang musyrik, sedangkan Nabi Musa akan menjadi orang yang bertauhid. Kedua-duanya berbeda tuh. Tapi ketika dia masih dalam keadaan janin, Nabi Musa ketika masih ada dalam perut ibunya, dan Fir'aun ketika dalam perut ibunya, kira-kira cara Allah merawat Nabi Musa itu berbeda apa sama? Sama, nggak dibedakan. Begitu juga Namrud dengan Ibrahim. Begitu juga Abu Jahal dengan Rasulullah. Ketika di mana masih di alam rahim, itu semua sama. Allah rawat dengan perawatan yang sama. Allah lindungi dengan perlindungan yang sama. Ya. Gitu. Tidak dibedakan. Lihat. Padahal kan Allah Maha tahu kan, ya. Allah Maha tahu nih si janin ini nanti kalau sudah besarnya nanti akan menjadi Fir'aun. Kok Allah
nggak matikan saja, bukan dimatikan ya. Kok Allah nggak bedakan saja cara perawatannya ketika dia masih janin gitu. Dengan perawatan, perlindungan, dengan cara mengurus, ya dengan cara pengurusan yang berbeda dengan janin-janin yang lain. Kalau kita gimana? Kalau kita, misal gini, kita sudah tahu nih, ada anak gitu ya, atau jangankan anak lah, orang tua pezina, dua-duanya, atau jangan pezina, ada orang tua yang jahatnya luar biasa, ada orang tua yang jahatnya luar biasa, ibu bapaknya dua-duanya jahat, melahirkan anak masih kecil gitu ya, usia 2 tahun, setahun. Kira-kira kita sebagai yang dititipin misalnya, Mas, saya nitip dong, ini ada anak kecil setahun, ini anaknya siapa? Ini anaknya penjahat. Kira-kira kita gimana rasanya? Atau kebanyakan orang gimana? Atau misalnya orang tua inilah ternyata, umpamanya ini cerita saja. Ini ternyata orang tua inilah, si bapak dan si ibu inilah dulu yang pernah mencuri harta kita, dulu yang pernah menzalimi kita, bahkan yang telah membunuh saudara kita misalnya. Tiba-tiba orang tua si dua suami istri penjahat ini melahirkan anak, dan kita disuruh untuk merawat. Kira-kira gimana kita? Mau nggak merawat anak yang bapak ibunya telah menzalimi keluarga kita? Belum tentu mau kan? Itu apalagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah yang Maha tahu si janin Nabi Musa ketika besarnya akan menjadi seorang nabi, dan janin Fir'aun yang ketika nanti besarnya akan menjadi Fir'aun, Allah tetap samakan tuh. Allah menyamakan dalam cara perawatannya, gitu ya. Dirawat dengan rawatan yang sama, dilindungi dengan perlindungan yang sama, gitu. Allah samakan. Itu maksud daripada Ar-Rahman, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kasih sayang yang syamil, itu yang luas, yang sempurna, yang sempurna, gitu ya. Jadi ketika kata Ar-Rahman kita lihat makna aslinya yaitu rahim, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wahai manusia, ingat bahwa sesungguhnya Allah itu maha kasih kepadamu, Allah itu maha sayang kepadamu. Ingat tidak ketika kamu masih dalam keadaan janin, ketika kamu dalam masa di alam rahim, ingat tidak? Nah gitu. Itu Allah inginkan. Ketika kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ketika kamu jangankan untuk berbuat, berkata-kata saja belum bisa. Jangankan berbuat, berkata-kata saja belum bisa. Disitulah Allah Subhanahu wa taala sudah mempraktekkan, memperlihatkan kasih sayangnya kepada kita. Kasih sayangnya kepada kita. Dan memang tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa, dan sulit kalau mungkin ya dengan minimalnya sulit, maksimalnya tidak bisa, sulit untuk bisa berperilaku seperti Allah Subhanahu wa taala memperlakukan manusia. Kita ini bersikap seperti Allah menyikapi manusia itu sulit sekali.
di mana Allah memelihara calon orang durhaka, di mana Allah memelihara calon orang pezina umpamanya, yaitu Fir'aun, orang durhaka yaitu Fir'aun. Di mana kita saja ketika kita tahu bahwa anak yang akan kita asuh nanti akan menjadi orang zalim, kan belum tentu kita mau mengasuhnya kan? Belum tentu manusia ada yang mau mengasuh. Gitu. Buktinya gampang. Buktinya ketika ada anak yang kita asuh. Terus si anak itu ketahuan mencuri, tidak jarang ada orang tua yang mengatakan, tidak jarang ada pengasuh yang mengatakan, kalau kamu sekali lagi mencuri, kamu tidak akan saya anggap sebagai anak. Tidak jarang begitu kan? Udah pergi sana. Pergi saja ke apa namanya? Ke tempat yang kamu inginkan. Diusir tuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala perhatikan. Tidak ada perkataan-perkataan seperti itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu menunjukkan lagi-lagi tadi, menunjukkan tentang betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kepada manusia. Dan fasilitas yang Allah berikan kepada manusia selain qarori makin, di dalam Al-Quran Allah kutip lagi dengan kalimat ahsanul khaliqin. Di dalam Al-Quran masih surat Al-Mu'minun Allah sampaikan dengan kalimat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, masih di halaman pertama surat Al-Mu'minun. Ini fasilitas yang Allah sediakan. Fasilitas yang Allah sediakan dengan dipotret melalui sebuah ungkapan bahwa dialah Allah sang pencipta terbaik, ahsan al-khaliqin. Dialah Allah yang dialah Allah sang pencipta terbaik, ahsan. Apa artinya ini? Ini berarti kalau Allah dijadikan sebagai pencipta terbaik, kalau Allah dijadikan sebagai perawat terbaik, pengurus terbaik, maka berarti diciptakannya manusia atau selama manusia dalam alam rahim, manusia benar-benar berada dalam perawatan, perlindungan, penjagaan terbaik. Itu. Dari kata ahsanul khaliqin. Itu cara tadabbur tuh gitu teman-teman. Ya. Dan itu butuh kesabaran. Kalau orang yang sedikit-sedikit ngantuk, orang yang sedikit-sedikit capek, malas dengerin, nggak bisa teman-teman. Antum nggak bisa seperti ini. Nih saya latih ya, seperti ini ya caranya. Makanya antum jangan mudah capek ya. Jangan mudah capek, jangan mudah terhipnotis dengan dunia luar. Jangan mudah terhipnotis dengan apa yang ada di sekeliling kita. Fokus.
Baik, perhatikan ya. Allah itu ingin mengungkapkan kepada kita betapa manusia itu betul-betul disayang oleh Allah, siapapun itu manusianya, semenjak dia masih dalam kondisi tidak berdaya, yaitu di alam rahim. Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya. Dengan apa? Dengan Allah berikan fasilitas-fasilitas terbaik. Dengan Allah berikan fasilitas-fasilitas terbaik kepada semua umat manusia. Fasilitas-fasilitas terbaik yang Allah berikan itu apa? Untuk manusia, yang itu merupakan bentuk kasih sayang Allah, yang itu merupakan bentuk Ar-Rahman-nya Allah. Yang itu merupakan bentuk Ar-Rahman. Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, apa bentuknya, fasilitasnya? Satu, dengan qararim makin. Yang kedua, ahsanul khaliqin. Nah, coba ya, antum merangkai kalimat saya seperti ini di tulisan, lalu nanti satu saat insya Allah saya tanya. Pertanyaannya, apa bentuk fasilitas Allah untuk umat manusia ketika masih di alam rahim? Dan coba gambarkan, jelaskan. Satu, saya ulangi ya. Allah berikan fasilitas dengan kalimat qararim makin, tempat yang kokoh. Bahwa tempat yang kokoh itu merupakan nama lain daripada rahim. Jadi rahim itu bukan tempat yang lembek, tempat yang lemah, bukan. Rahim itu Allah katakan qararim makin, tempat yang kuat, tempat yang kokoh. Sehingga manusia sejak dia di alam rahim itu akan benar-benar terlindungi, akan benar-benar terjaga, akan benar-benar terawat. Mengapa? Karena rahimnya kokoh, karena rahimnya kuat, karena rahimnya kuat. Tentu kalau ingin lebih jelas lagi, apa sih bentuk rahim itu kuat? Toh ketika umpamanya la qadarullah ada wanita yang kecelakaan jatuh, biasanya kan ada keluar darah tuh. Nah gitu. Katanya kokoh, tapi kok ada keluar darah? Nah itu gimana maksudnya? Nah itu perlu penelitian secara ya ilmu biologi ya, ilmu apalah gitu, untuk meriset, mencari tahu seberapa kokoh sih rahim itu, seberapa kokoh sih kandungan itu. Yang jelas kalau Allah mengatakan alam rahim itu kokoh, ya sudah. Rahim itu kokoh, ya sudah. Itu sudah final. Yang kedua, bentuk fasilitas Allah kepada manusia itu, yang itu merupakan cara Allah menyayangi manusia, yang itu merupakan cara Allah untuk mengaplikasikan kata Ar-Rahman, adalah yang keduanya dengan ahsanul khaliqin. Ahsanul khaliqin tadi artinya adalah pencipta terbaik. Pencipta terbaik. Mana fasilitasnya? Memang tidak disebutkan fasilitasnya. Di sini tidak disebutkan, tapi Allah isyaratkan, gitu maksudnya. Allah isyaratkan. Dengan Allah itu sebagai pencipta terbaik, ini mengisyaratkan bahwa manusia ketika berada di alam rahim berada dalam perawatan, penjagaan, perlindungan terbaik.
dalam berada penciptaan terbaik. Begitu maksud saya. Ya, mengambil dari kata ahsanul khaliqin. Mengambil dari kalimat ahsanul khaliqin, Allah itu adalah pencipta terbaik. Ya sudahlah, kita nggak perlu sebutkan, tidak perlu sebutkan fasilitasnya apa saja. Yang jelas Allah sudah memfasilitasi manusia ketika di alam rahim itu dengan fasilitas terbaik. Dengan fasilitas terbaik. Makanya manusia benar-benar terlindungi, terawat, terjaga, dan begitu seterusnya. Nah, kok misalnya ya, lalu kok ada manusia lahir cacat tuh gimana? Ada manusia lahir cacat, ada manusia lahir tidak bisa berbicara tuh gimana? Nah, itu lain cerita. Nah, itu nanti ada urutan, ada turunannya. Ada penjelasan yang melatar belakanginya. Ya ini adalah konsep dasarnya dulu. Nah, konsep dasarnya dulu bagi kita sebagai manusia tentang diri kita manusia. Bahwa dengan kata Ar-Rahman yang itu merupakan bentuk akar katanya dari Rahim, menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya sudah benar-benar disayang. Juga ini sebagai kabar gembira. Ketika manusia itu dalam keadaan jatuh, dalam keadaan jatuh itu misalnya terpuruk, tidak berdaya. Biasanya manusia itu frustasi, dalam keadaan frustasi ya. Benar-benar berat dengan dosa, benar-benar berat dengan segala macam kezaliman yang sudah dia lakukan. Maka ingatlah ini Ar-Rahman ini. Ingatlah dengan kata Ar-Rahman ini. Maka manusia akan kembali bangkit lagi. Kan kita sering tuh dalam keadaan terpuruk ya. Kita pernah dalam keadaan sedih, frustasi gitu ya. Seolah-olah tidak bisa menatap masa depan gitu. Seolah-olah tidak bisa menatap masa depan. Maka kita ingatkan dengan Ar-Rahman. Manusia, kenapa kamu frustasi? Apa kamu banyak dosa? Nah, gitu. Kira-kira begitu. Apa kamu banyak dosa? Ingat tidak? Ingat tidak ketika kamu masih di alam rahim? Lihat bagaimana sayangnya Allah kepadamu. Ya. Aku tidak membeda-bedakan apakah nantinya kamu akan menjadi orang durhaka atau tidak. Aku akan samakan dengan yang lain dalam penciptaan, dalam pemeliharaan, dalam perawatan. Sehingga ketika kita, oh iya dulu ketika saya di alam rahim begini-begini, Allah merawat saya. Allah itu Maha Rahman, Maha kasih sayang. Nah, jadi rasa frustasi itu lambat laun itu dengan kata Ar-Rahman itu akan hilang. Dan manusia akan tercerahkan kembali bahwa sesungguhnya memang kita pernah melakukan dosa, memang kita pernah melakukan kezaliman, tapi ingatlah di sana ada Allah yang Maha Ar-Rahman. Ya, yang Maha Ar-Rahman, yang begitu luas kasih sayangnya. Nah, kata Ar-Rahman ini juga bermakna sibghah mubalaghah namanya. Bukan sibghah mubalaghah merupakan bentuk
yang mengartikan berlebih-lebihan. Artinya ya, sighah mubalaghah itu bentuk berlebih-lebihan. Bahkan menurut para ulama bahasa menyebutkan dengan asyaddu mubalaghah. Asyaddu mubalaghah, sangat-sangat berlebih-lebihan. Sangat-sangat berlebih-lebihan. Jadi kata Ar-Rahman itu ya, menunjukkan tentang makna berlebih-lebihan. Atau menurut sebagian ulama yang lain, asyaddu mubalaghah, sangat-sangat. Kenapa? Ya memang saking luasnya kasih sayang Allah itu. Memang saking amat sangat besarnya kasih sayang Allah itu. Makanya para ulama bahasa mengatakan tentang kata Ar-Rahman itu dengan arti yang lain. Ar-Rahman adalah dzur rahmah asyamilah li jami'il khalaiqi fid dunya walil mu'minina fil akhirah. Dzur rahmah asyamilah. Ar-Rahman artinya adalah zat yang memiliki rahmah atau kasih sayang. Zat yang memiliki kasih sayang asyamilah, yang teramat sangat luas, li jami'il khalaiqi fid dunya, untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh makhluk ketika di dunia, walil mu'minina fil akhirah. Namun kasih sayang itu diteruskan bagi orang-orang beriman nanti di akhirat. Nanti di akhirat untuk orang-orang beriman kasih sayang Allah akan terus berlanjut. Ar-Rahmannya Allah akan terus berlanjut. Akan terus berlaku. Namun bagi orang kafir, Ar-Rahmannya Allah hanya di dunia saja. Ar-Rahmannya Allah hanya di dunianya saja. Makanya kan tadi begitu. Allah itu tidak peduli. Allah itu tidak peduli manusia itu mau beriman atau maksiat, manusia itu mau taat ataupun mau maksiat, tidak peduli. Pokoknya Allah berikan fasilitas yang sama. Pokoknya Allah berikan perlindungan yang sama. Allah berikan kasih sayang yang sama. Lihatlah orang-orang yang bejat-bejat itu. Lihatlah orang-orang yang durhaka-durhaka itu. Lihat wajah mereka. Lihatlah postur tubuh mereka. Antum pernah lihat Fir'aun? Wajahnya gimana? Gantengan siapa antara antum sama Fir'aun? Kok bisa ya? La haula wala quwata illa billah. Fir'aun, ya Allah ya Rabbi. Lihat wajah seganteng itu, lebih ganteng daripada kirdun, daripada monyet gitu. Iya kan? Ya iyalah, kalau dibandingkan ganteng mana Fir'aun dengan saya? Ya lebih ganteng saya lah begitu. Tapi yang jelas
Postur tubuh Fir'aun itu kan sempurna. Postur tubuh Fir'aun itu sempurna, jamilah atau indah gitu, sempurna, gagah. Dan kebanyakan orang-orang durhaka itu postur tubuhnya memang gagah-gagah loh. Fir'aun, Namrud. Hari ini saya coba pemimpin-pemimpin durhaka hari ini. Apa ada wajah mereka kayak babi? Betulan saya. Apa ada wajah orang-orang durhaka hari ini tuh, pezina, apalagi koruptor dan sebagainya, wajah mereka kayak, mohon maaf, kayak anjing misalnya. Mayoritas para pelaku kedzaliman itu wajahnya ganteng-ganteng. Kalau perempuan cantik-cantik. Antum tahu nama istrinya Abu Lahab? Bukan Abu Lahab lah. Nanti lagi. Antum tahu nama arti asli daripada Abu Lahab? Abu Lahab itu kan arti asli, nama artinya, Abu itu bapak, Lahab itu yang bergolak, itu ya, Lahab. Intinya Lahab itu artinya itu saking gantengnya Abu Lahab. Saking ganteng. Lah iya. Karena dia itu deretan paman-paman Nabi. Ini adalah keturunan yang akan melahirkan seorang manusia sempurna, yaitu Rasulullah. Maka pastinya akan kecipratan keindahan Nabi kepada keluarganya, kecipratan gitu. Di antaranya kegantengannya gitu. Makanya Abu Lahab itu kenapa disebut Abu Lahab? Karena saking gantengnya Abu Lahab. Tapi apakah indah wajah dan sempurnanya tubuh Abu Lahab tidak menjadikannya dia menjadi orang soleh? Malah dia menjadi penentang utama dakwah Nabi, penentang utama dakwah Nabi. Ya, Abu Jahal juga sama, orang cerdas luar biasa, ya, orang gagah luar biasa, orang kuat luar biasa. Jadi orang-orang zalim itu gagah-gagah loh. Orang zalim itu perkasa-perkasa. Jadi kalau Allah mau, Allah bisa saja membuat beda dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang beriman, dilihat dalam perawatan tubuhnya gitu. Kenapa sih Allah nggak ciptakan saja, nggak jadikan saja ya para pelaku zalim itu kayak binatang gitu wajahnya? Namrud itu kayak sapi misalnya ya wajahnya, kayak sapi. Kemudian apa lagi? Kenapa ya kok hampir rata-rata para pelaku zalim itu orang-orang yang bersinar wajahnya, bagus, indah, rupawan gitu, cantik-cantik perempuannya? Itulah karena memang Allah dalam sisi dunia itu tidak membeda-bedakan antara beriman dengan tidak beriman, antara orang kafir dengan orang musyrik itu antara orang kafir dengan orang Islam itu nggak dibeda-bedakan, tidak dibeda-bedakan. Malah siapa Bilal bin Rabah, perhatikan, hitam ya, tidak dilirik dan sebagainya itu, tapi kok seakan-akan gak adil Allah ya. Orang ganteng kok jadi orang musyrik, orang biasa hitam legam kok malah jadi orang beriman. Hitam legam
yang kelihatan putih cuman giginya doang. Nah itu kok begitu cara Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Nah itu memang begitu ya. Itu sekali lagi bentuk kesempurnaan Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu saking sayangnya kepada manusia. Ya, manusia itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi Ar-Rahmannya Allah bagi orang kafir hanya untuk di dunia saja. Sudah cukup. Sudah cukup. Ar-Rahmannya Allah hanya untuk di dunia saja. Gantengnya ya, kegantenganmu wahai Abu Lahab hanya aku berikan di dunia. Selebihnya nanti kalau kamu sudah di akhirat, aku berikan wajahmu dengan wajah yang gosong, wajah yang tidak beraturan sama sekali. Kecantikanmu wahai para pezina, kecantikanmu wahai wanita-wanita yang tidak solehah, sudah aku cukupkan hanya di dunia saja. Nanti di akhirat aku ganti wajah-wajah cantikmu dengan wajah-wajah yang terbakar api neraka. Ayatubillah. Gitu. Karena apa? Ar-Rahmannya Allah bagi orang kafir, bagi orang zalim hanya untuk di dunianya saja. Hanya untuk di dunia saja. Baik. Jadi sekali lagi kata Ar-Rahman itu menggambarkan betapa Allah maha luas kasih sayangnya, gitu ya. Intinya itu. Betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk orang beriman. Orang beriman ada orang gantengnya, ada. Orang kafir pun juga ada. Orang beriman ada orang kayanya, ada. Orang kafir ada orang kayanya. Allah tidak membeda-bedakan ya antara orang beriman dengan orang kafir secara duniawi, tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Itu maksud daripada Ar-Rahman, bahwa Allah itu Dzur Rahmah Asyamilah. Allah memiliki kasih sayang yang sempurna, yang menyeluruh, tidak membeda-bedakan. Dan lihat, dengan kata Ar-Rahman inilah Allah memulai surat Ar-Rahman. Dengan kata Ar-Rahman inilah antum sudah tergambarkan Ar-Rahman. Nah, dengan kata Ar-Rahman inilah Allah mulai surat Ar-Rahman dengan kata Ar-Rahman. Jadi kata Ar-Rahman, ayat pertama surat Ar-Rahman itu merupakan nama sekaligus sifat Allah yang menunjukkan apa tadi? Kasih sayang yang amat sangat luas. Maka sebenarnya Allah itu mau apa sebenarnya? Dalam surat ini itu Allah mau apa? Mau menyampaikan tentang apa? Mau bagaimana? Sehingga Allah harus mengawali surat Ar-Rahman dimulai dengan kata Ar-Rahman. Allah ini mau apa? Mau menyuguhkan kepada kita tentang apa? Mau menjelaskan kepada kita tentang apa di surat Ar-Rahman ini? Ada yang tahu? Hah? Kasih sayang. Ya. Dengan mengatakan Ar-Rahman, ayat pertamanya bukan misalnya dengan kata Allah allamal Quran khalaqal insan misalnya. Tidak menggunakan kata Allah, atau dengan menggunakan
Al-Qadir, Allamal Quran, Khalaqal Insan, atau tidak menggunakan misalnya As-Sabr, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamal Quran, atau tidak menggunakan Al-Qahhar, Allamal Quran, Khalaqal. Kenapa menggunakan kata Ar-Rahman di ayat pertamanya? Allah mau apa untuk kita? Mau menyampaikan tentang apa untuk kita? Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau lihat dari ayat pertama, dari ayat kedua dan seterusnya itu sebenarnya Allah ingin menjelaskan tentang semua kenikmatan-kenikmatan Allah. Dan itu bentuk dari kasih sayang Allah yang amat sangat luas tadi kepada manusia, yang manusia begitu sangat banyak mendustakannya. Makanya itu berapa kali diulang tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang tahu berapa kali? 33. 31. 33. Ya. Yang jelas 30-an lebih ya kan? Banyak sekali. Allah itu tidak semata-mata meletakkan ayat berulang-ulang sampai 30-an kali. Itu tentu ada maksud yang ingin Allah sampaikan. Ada maksud yang ingin Allah sampaikan. Di sini tuh Allah tuh ingin begini. Saking manusia itu teramat sangat kufur dengan nikmat Allah, teramat sangat besar nikmat Allah itu. Lihat ayat keduanya nikmat apa, ayat keduanya nikmat apa, ayat ketiga nikmat apa, begitu seterusnya. Namun ternyata banyak manusia mendustakan. Maka Allah ulang lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apakah lagi yang kalian telah dustakan? Baik, sebelumnya saya ingin coba mengajari antum dan kita semuanya tentang pelajaran dari kata Ar-Rahman. Dari kata Ar-Rahman, lalu disandingkan dengan ayat-ayat berikutnya, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima. Ar-Rahman ini kan nama Allah, ya. Ar-Rahman ini kan nama Allah, sekaligus sifat Allah. Maksudnya begini, kalau antum ada yang namanya sabar, di sini ada yang namanya sabar. Oh ada ya, asbar. Nggak ada deh. Itu salah satu nama. Kalau asbar itu berarti kan paling sabar itu. Atau di sini, atau jangan di sinilah. Kalau ada orang yang namanya solihin, maka harusnya orang itu sifatnya atau namanya itu sudah menjadikan karakter dan sifat solihin ini. Solihin artinya apa? Orang soleh, orang baik. Maka seperti dia namanya solihin, yaitu orang baik, maka begitu pun juga sifatnya, yaitu orang baik. Nah gitu ya. Maka lihat, Allah menuliskan nama, salah satu namanya yaitu Ar-Rahman, dan ini sekaligus sifat Allah. Nama sekaligus sifat. Kan bukan banyak lagi sekarang, teramat banyak tuh. Nama tapi bukan sifat dia. Namanya sih Abdullah, tapi sifatnya kayak Abu Jahal. Namanya Abdullah, sifatnya kayak Abu Jahal. Namanya hamba Allah, tapi sifatnya kayak Abu Jahal.
Namanya sober, tapi sifatnya pemarah. Sober itu kan sabar, tapi kok sifatnya enggak penyabar, sifatnya malah pemarah. Maka dia sebenarnya lebih cocok dengan menggunakan kata al-godom gitu, pemarah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menuliskan nama Ar-Rahman itu sekaligus sifatnya, sekaligus menjadi sifat Allah. Yaitu Allah memiliki nama Ar-Rahman yang artinya adalah pengasih, pun juga itu menjadi sifat Allah yang mengasihi. Sifat Allah yang mengasihi, dan mengasihinya juga dengan teramat sangat luas. Dengan kasih yang teramat sangat luas. Nah, maka Allah gambarkan, tahu nggak Ar-Rahmannya saya, kata Allah itu ya. Tahu nggak bahwa aku ini Ar-Rahman, aku ini adalah pemilik kasih sayang, aku ini sangat sayang kepada kalian, tahu nggak? Kalau kalian tidak tahu, lihat, aku berikan kalian Al-Quran, Allamal Quran. Lihat, aku berikan kalian, aku ciptakan kalian, khalaqal insan. Lihat, Allamahul bayan, aku ajari kalian al-bayan. Allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban. Lihat, aku ciptakan untuk kalian matahari dan bulan. Asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Aku pun lihat menciptakan untuk kalian bintang-bintang, wan najmu wasyajaru, batu-batuan, yasjudan. Itu nanti lagi. Kemudian wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a banainaha was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Aku ciptakan untuk kalian langit yang seimbang. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, itu ciptaan-ciptaan Allah itu bentuk sekaligus aplikasi kasih sayang Allah kepada manusia. Sekaligus bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Maka pelajarannya begini. Ini adalah konsep dari Quran yang mengatakan bahwa nama itu tidak sederhana. Yang namanya nama dalam pandangan Islam itu tidak sederhana. Nama itu harus menjadi sifat dan karakter yang itu menjadi sikap dan perilakunya. Itu harusnya nama. Ya, kita mengambil faidah dan pelajaran dari kata Ar-Rahman ini, yang itu menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nama kita ini harus menjadi sifat kita, harus menjadi karakter kita, harus menjadi sifat yang itu perilaku kita. Kalau nama kita adalah sabar, maka jadilah kita orang yang sabar. Gitu maksudnya. Kalau nama kita adalah solihin, maka jadilah orang yang soleh. Nah, bagi antum yang sudah diberikan nama-nama baik, belajarlah dengan nama antum dulu. Belajarlah dari nama antum. Sekarang nama antum siapa? Apa maknanya? Sesuaikan perilaku antum dengan nama antum, sesuaikan. Itu yang diinginkan oleh Quran. Makanya kalau yang belum tahu nama, belum tahu makna dari namanya,
atau namanya bermakna yang tidak baik, ya diganti. Ya, diganti karena ini akan menjadi karakter kita. Karena ini akan menjadi karakter dan sifat kita. Baik. Lalu setelah dibuka dengan kata Ar-Rahman, itu pelajaran tadi ya. Jadi, mahal nih belajar nama dari Quran. Nah, gitu. Belajar nama dari Quran. Jadi nama dalam Quran itu bukan sembarang nama ya. Sekali lagi bukan sembarang nama. Kalau masalahnya nama dalam Quran itu betul-betul dijunjung tinggi. Oleh karena itu yang namanya nama dalam bahasa Arab itu bermakna al-ism. Ya, bahasa Arabnya nama apa? Ism. Mas muka siapa namamu, ism gitu. Ismun artinya nama, seakar kata dengan kata sama. Sama artinya apa? Langit. Maka ism itu harus menunjukkan nama-nama yang bernilai tinggi, gitu maksud saya. Nama itu harus menunjukkan nilai-nilai yang bernilai tinggi, nilai-nilai yang bernilai tinggi itu coba kita cari nama-nama tersebut. Nah, lalu setelah kita dibuka Al-Quran surat Ar-Rahman ini dengan kata Ar-Rahman, Allah teruskan dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang bentuk-bentuk rahmannya Allah, bentuk-bentuk ar-Rahmannya Allah, bentuk-bentuk kenikmatan-kenikmatannya Allah yang diberikan kepada manusia. Maka lihat, perhatikan bagaimana Allah mencoba menjelaskan kepada kita tentang betapa Allah itu Ar-Rahman, betapa Allah itu Sang Maha Pengasih yang luar biasa kasihnya. Nikmat Allah diawali dengan Allamal Quran. Setelah kata Ar-Rahman, Allah awali kenikmatan yang pertama Allah berikan kepada manusia, yaitu kenikmatan berkaitan dengan agama. Lalu berikutnya kenikmatan yang berkaitan dengan dunia. Lalu berikutnya kenikmatan yang berkaitan dengan kemaslahatan untuk umat manusia. Nah tadi kalau dijabarkan ya, urutan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia itu urutan pertama Al-Quran, penciptaan manusia, diajarkan bayan. Bayan itu teman-teman, bayan itu diajarkan bayan. Mudahnya gini, orang itu kenapa bisa masak nasi goreng? Orang itu kenapa bisa masak nasi goreng sampai bisa buat pesawat? Itu sebabnya kenapa? Lantaran Allah telah berikan dia bayan. Makanya kenapa manusia bisa bikin nasi goreng sampai manusia itu bisa bikin pesawat. Allamahul bayan. Lalu yang berikutnya penciptaan matahari dan bulan, kemudian penciptaan bintang-bintang dan pohon, lalu berikutnya penciptaan langit, lalu berikutnya penciptaan bumi. Oh syajar, mohon maaf tadi syajar itu bukan batu, syajar itu pohon ya. Kalau batu itu hajar, keliru. Langit, penciptaan bumi, lalu penciptaan buah-buahan. Di situ juga ada buah-buah yang sangat bermanfaat. Yang diantaranya adalah pohon kurma. Lalu diciptakan lagi biji-bijian dan bunga-bungaan yang berwarna-warni.
Nah, itu urutan penciptaan Allah, urutan yang Allah berikan kenikmatan kepada manusia. Lalu setiap Allah menyebutkan model-model kenikmatan Allah itu diakhiri dengan ungkapan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan nikmat apa, Allah selingi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang Allah berikan, Allah selingi lagi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang Allah berikan, Allah selingi lagi dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu di antara Allah Subhanahu wa taala, di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan ya, betapa kufurnya manusia lantaran Allah berikan kenikmatan besar, kenikmatan hebat, namun tidak pandai bersyukur, tidak pandai mensyukurinya. Kemudian nikmat yang pertama kali Allah sebutkan tadi, urutan pertama adalah yang itu kenikmatan termasuk untuk jin dan manusia. Ya ma'syarul jinni wal ins. Nah, disebutkan di ayat itu. Di ayat berapa tuh? Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqta'is samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yaitu nikmat urutan pertama apa? Al-Qur'an. Urutan pertama nikmat yang Allah berikan kepada jin dan manusia di sini, bukan hanya untuk manusia saja. Karena di situ Allah menyebutkannya ya ma'syarul jinni dan ins. Tidak Allah sebutkan ya ma'syarul insi saja, tapi ya ma'syarul jinni wal ins. Kenapa Al-Qur'an Allah taruh di urutan pertama? Allah sebut di urutan pertama tentang kenikmatan yang diberikan kepada manusia. Kenapa? Pelajarannya yang pertama, menunjukkan akan rahmat dan sekaligus nikmat terbesar untuk manusia dan jin itu apa? Nikmat terbesar untuk jin dan manusia itu apa? Al-Qur'an. Gitu. Karena Al-Qur'anul Karim adalah kenikmatan yang pertama kali disebut. Al-Qur'an yang pertama kali disebut. Pertanyaannya, kalau Al-Qur'an Allah katakan sebagai nikmat terbesar, pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan? Apakah kita sudah merasakan bahwa Al-Qur'an itu nikmat terbesar? Apakah kita sudah merasakan bahwa Al-Qur'an itu sebagai nikmat terbesar? Kalau sudah, sejak kapan? Kalau sudah merasakan Al-Qur'an itu sebagai nikmat terbesar, sejak kapan? Sudah nggak kita ini merasakan Al-Qur'an sebagai nikmat terbesar? Sulit dijawabnya ya? Sulit. Makanya nggak ada yang jawab kan? Mana yang lebih terasa nikmat? Atau gini, mana yang terasa lebih bermasalah? Mana yang terasa lebih sengsara? Satu hari nggak buka HP atau satu hari nggak buka Quran? Jujur, tapi dalam hati aja, jangan diucapkan. Kira-kira mana yang terasa lebih masalah?
Mana yang terasa lebih rumit, mana yang terasa lebih galau lah gitu ya. Anak muda sekarang itu galau. Mana yang terasa lebih galau? Satu hari tidak buka HP, tidak buka WA, satu hari tidak buka Instagram, satu hari tidak buka Facebook, atau satu hari tidak buka Quran. Nah, ini jawaban menentukan iman kita. Jawaban menentukan bahwa kita ini benar apa tidak mengakui Quran adalah nikmat terbesar. Mana yang lebih terasa galau? Mana yang terasa lebih tidak terasa nyaman? Satu hari tidak makan atau satu hari tidak bisa satu juz? Satu hari tidak bisa makan atau satu hari tidak bisa baca Quran? Mana yang terasa lebih tidak nyaman? Aduh, mana ya? Bingung saya. Jawabannya nantilah nunggu ini dulu. Nunggu apa ya namanya? Ya nggak nunggu siapa-siapa sih. Nah, lagi ya. Lagi dengan pertanyaan yang lain. Mana yang lebih terasa nikmat? Nah, sekarang nikmat. Mana yang terasa lebih nikmat? Punya ahli ilmu agama atau pengusaha miliaran dolar? Mana yang terasa lebih bahagia? Mana yang terasa lebih bahagia? Hidup bertetangga dengan kiai, hidup bertetangga dengan ustadz, hidup bertetangga dengan ahli Quran, atau bertetangga dengan pengusaha miliaran dolar? Mana yang terasa lebih bahagia? Mana yang terasa lebih senang? Bertetangga dengan ahli ilmu atau bertetangga dengan ahli dunia? Jujur, mana yo? Susah juga jawabnya kan? Nah, ini menentukan nikmat kita, menentukan kejujuran kita di hadapan Allah. Lebih senang mana bersahabat dengan ahli ilmu? Lebih senang mana bersahabat dengan ustadz? Lebih senang mana bersahabat dengan ahli Quran atau dengan ahli dunia, ahli uang, ahli dolar atau yang lain? Mana yang lebih kita senangi? Jangan dulu orang lain, kita dulu. Itu pertanyaan-pertanyaan penting. Pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban sesegera mungkin. Kenapa harus sesegera mungkin? Lah ya, kalau kita terlambat menjawabnya, maka kita akan terlambat juga memperbaikinya. Coba kalau kita jawabannya salah, ya, ternyata yang lebih saya sukai itu berdampingan, bersahabat dengan ahlu dunia daripada dengan ahli ilmu. Itu kan penyakit. Itu kan penyakit yang harus diperbaiki, yang harus diobati. Makanya cepat kita jawab sesegera mungkin supaya ketemu. Kalau itu adalah sebuah jawaban yang benar, maka bersyukur. Artinya bahwa kita lebih senang hidup berdampingan dengan ahli ilmu, dan kita lebih tidak suka berdampingan dengan ahlu dunia. Maka itu yang perlu kita jawab. Nah, kalau tidak baik atau kalau jawabannya salah, maka kita akan cepat-cepat untuk memperbaikinya, untuk mengobatinya. Satu lagi, pelajaran dari nikmat, bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia yaitu Al-Qur'anul Karim. Pelajarannya kenapa Allah taruh nikmat Al-Qur'an yang pertama di dalam surat Ar-Rahman ini?
Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang Maha mengetahui bahwa sebelum manusia diciptakan itu Allah sudah menghadirkan dengan sempurna kitab sucinya. Allah sudah menghadirkan dengan sempurna kitab sucinya sebelum dilahirkan manusia, sebelum diciptakan manusia. Sebagai cara untuk menjawab semua persoalan manusia. Sebagai cara untuk menjawab pertanyaan manusia. Jadi urutan pertama itu Al-Quran sebelum khalaqal insan. Urutan pertama itu Allamal Quran sebelum khalaqal insan. Itu Allah jelaskan kepada kita, wahai manusia, sebelum kalian aku ciptakan, aku sudah sempurnakan kalamku, yaitu Al-Quranul Karim. Wahai manusia, sebelum kalian ciptakan, maka semua masalah yang kalian akan hadapi ada di dalam kitab suciku, ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa semua bukan sekedar masalah ya, bukan sekedar solusi, tapi segala macam cara, segala macam metode, segala macam konsep, segala macam aturan sudah Allah buatkan semuanya di dalam Al-Quran sebelum kalian diciptakan, wahai manusia. Sebelum diciptakan manusia. Dan itu terbukti dengan ya, bahwa Al-Quran itu mampu menjawab semua masalah manusia. Dilihat dari sejarah di mana Al-Quran itu pertama kali diturunkan. Al-Quran kan diturunkan dengan berurutan. Al-Quran kan diturunkan dengan bertahap, ya kan? Dengan bertahap. Itu kenapa Al-Quran diturunkan dengan bertahap, tidak langsung blek sekaligus 30 juz kepada Rasulullah. Kalau diturunkan dari Sidratul Muntaha ke langit dunia memang 30 juz. Tapi kalau dari langit dunia menuju ke bumi itu urutannya bertahap. Salah satunya tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa setiap masalah solusinya Quran. Setiap masalah solusinya Quran. Setiap masalah solusinya Quran. Itu. Setiap masalah apapun solusinya hanya Quran. Itu tujuan dan faidah mengapa Al-Quran diturunkan secara bertahap. Wallahu ta'ala bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Tadabbur atau majelis tadabbur kita, dan ini baru mukadimah. Insyaallah kita lanjutkan besok majelis tadabbur kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sekali lagi silakan terus dibaca, diulang-ulang, pembahasan demi pembahasan atau tema demi tema. Baik, itu dulu majelis tadabbur kita, dan kita lanjutkan berikutnya ke majelis tahfidz. Baik, majelis tahfidznya kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.